Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis wa an nufhimakum al hadith fa innakum hulufuna wa ahlul hadith ba'dana. Selamat datang wahai orang-orang yang merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami untuk melapangkan majlis bagi kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami untuk mengajarkan kepada kalian al-hadis, karena sesungguhnya kalian adalah para penerus kami dalam dakwah dan mengajarkan manusia kepada agama Islam, dan kalian adalah ahli hadis setelah kami. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, marhaban bi yanabi'il hikmah wa masabihil zulam khulqanis siyab jududil qulub khulusil buyut raihani kulli qabilah. Selamat datang wahai para pemuda, wahai sumber-sumber hikmah. Selamat datang wahai pelita-pelita kegelapan.
orang-orang yang pakaiannya mungkin lusuh, akan tetapi kolbunya adalah kolbu yang bersih. Penghuni rumah-rumah ilmu dan bunga-bunga harum setiap qabilah. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Pada pagi hari yang penuh barokah ini, dengan mengharapkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kitab yang berjudul Min Wasaya Salaf Lisyabab, karya dari Al-Ustaz Al-Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala anhu. Beliau adalah guru besar bidang akidah di Jami'ah Islamiyah Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Beliau juga hafizahullah merupakan salah seorang pengisi tetap kajian di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah. Beliau juga merupakan di antara pengisi kajian rutin di radio dan TV Roja yang insyaallah dapat kita simak bersama faedah-faedah yang sangat banyak yang beliau sampaikan. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Abdul Muhsin ini adalah nama ayah beliau yang juga merupakan salah seorang ulama terkemuka, ulama senior di Madinah, dan juga merupakan pengajar di Masjid Nabawi. Al-Abad adalah laqab dari kakek buyut beliau, yaitu Abdullah bin Hamad. Sedangkan Al-Badar ini merupakan sebutan untuk keturunan dari Al-Jalas dari kabilah Utrah, salah satu kabilah Al-Adnaniyah. Beliau hafizahullah, penulis kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya yaitu Madinah An-Nabawiyah, kemudian melanjutkan studi beliau di Universitas Islam Madinah di Fakultas Syariah. Kemudian beliau melanjutkan ke program pasca sarjana di fakultas yang sama dengan fokus kajian ilmu hadis dan syariah, hingga meraih gelar magister dalam bidang syariah. Kemudian beliau melanjutkan program doktoral juga di Universitas Islam Madinah dengan disertasi dalam bidang hadis dan ilmu syariah, hingga meraih gelar doktor dalam ilmu hadis dan syariah. Kemudian beliau mengajar dan menjadi dosen di Jami'ah Islam Madinah. Kemudian meraih gelar profesor atau guru besar dalam bidang ilmu hadis. Selain dari pendidikan formal ini, muallif hafizahullah juga banyak menimba ilmu dengan para ulama senior
para ulama kibar, di antaranya adalah ayah beliau sendiri yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah. Kemudian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan masih banyak yang lainnya. Di antara karya beliau adalah Fiqhu Ad-Da'iyah wa Adhkar, kemudian Az-Zikru wa Du'a, Adhkar Ashalah wa Du'a, Tazkiratul Mu'tasi Syarah Aqidah Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, Syarah Hasiyah Abi Daud, dan masih banyak yang lainnya. Dan salah satu dari karya beliau yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang penuh barokah ini adalah Kutaib min Wasaya As-Salaf Tisyabab. Nah, Iqra muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma fid lana wa liwalidayna wa liustadina wal musyahidin wal muslimin ajma'in. Thumma qala al-musannif hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، لأن مرحلة القوة والنشاط وسهولة الحركة وقوة الأعضاء وسلامة الحواس، بينما إذا كبر الإنسان تضعف منه حواسه وقواه. وقد أولى الإسلام هذه المرحلة اهتماما خاصا ورعاية عظيمة، وجاءت النصوص مؤكدة على عظم شأن هذه المرحلة وأهميتها. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة لاغتنامها والهدر من إضاعتها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فمرحلة الشباب داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وحياتك قبل موتك، لكنه صلى الله عليه وسلم خص هذه المرحلة بذكر لعظم أهميتها وكبير شأنها، فينبغي التيقظ لذلك وعدم التهاون بها. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علمه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يسأل يوم القيامة عن حياته بسؤالين: الأول عن حياته عموما من أولها إلى آخرها، الثاني عن مرحلة الشباب خصوصا، مع أنه إذا سئل عن حياته فإن مرحلة الشباب داخلة فيها، لكنه يسأل يوم القيامة عنها سؤالا خاصا. ولهذا ينبغي على الشاب أن ينتبه لأهمية هذه المرحلة، ويتذكر دائما أن ربه عز وجل سيسأله يوم القيامة ماذا عمل فيها، إضافة إلى السؤال عن عمله في عمره كله المتضمن لمرحلة الشباب، لأنها مرحلة القوة والنشاط ويسر الحركة وقوة الأعضاء واكتمال الحواس. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب كما في الحديث السابق على اغتنام هذه المرحلة اغتناما عظيما. وأوصى صلى الله عليه وسلم أيضا
أهل العلم والمؤتنين بالتربية والدعوة والتعليم بالشباب، لأن الشاب يحتاج إلى عناية وملاطفة ورفق وتودد وتهجيب له في الخير وأهله حتى لا يتخطفه أهل الباطل وأرباب المحرمات. ولهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحقيق هذه المعاني الجليلة، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث، فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا. وكان يقبل على الشاب فيقول له: يا ابن أخي، إذا شككت في شيء فاسألني حتى تستيقنا، فإنك إن تنصرف على اليقين أحب إلي من أن تنصرف على شكي. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال: مرحبا بأنابيب الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب، جدد القلوب، وغلث البيوت، ريحان كل قبيلة. ووصايا السلف رحمه الله للشباب وعنايتهم بهذه المرحلة كثيرة جدا. وفي هذه الرسالة من وصايا السلف للشباب انتقيت جملة منها مع تعليق يسير على كل وصية. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Pada muqaddimah ini, muallif hafizahullahu taala anhu mengabarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya marhalah sabab ini. Pentingnya masa muda dalam kehidupan manusia. Karena marhalah ini, fase pemuda ini merupakan fase di mana manusia sedang dalam keadaan kuat-kuatnya. Semangat sedang sangat tinggi-tingginya. Tubuh sedang fit-fitnya. Panca indera sedang pada saat tajam-tajamnya. Berbeda ketika seseorang telah memasuki fase suyukh, masa tua, yang mana pada masa tua semangat sudah mulai melemah. Panca indera sudah mulai melemah, pandangan sudah mulai sulit, menghafal sudah berat, semangat sudah melemah. Banyak sekali perkara yang sudah tidak bisa dilakukan apabila seseorang telah memasuki fase tua, yang ini semuanya bisa dilakukan oleh para pemuda. Oleh sebab itu, masa muda ini adalah masa yang sangat agung, masa yang sangat penting, memiliki keistimewaan, sehingga Nabi tercinta Muhammad SAW menganjurkan bagi kita semuanya untuk dapat memanfaatkan masa muda ini agar kita semua dapat berhati-hati, baik itu para pemuda ataupun para orang tua, agar dapat benar-benar menjaga dan berhati-hati terhadap fase ini dan tidak menyia-nyiakannya. Dalam riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki sembari menasihatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syababaka qabla haramika.
syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa ketika engkau sehat sebelum masa sakit datang menimpamu. Waginaka qabla fakrika, masa kalian mampu kaya sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghika qabla sughlika, masa lowongmu, masa lapangmu sebelum tiba masa engkau akan menjadi orang yang sangat sibuk. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum matimu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan tentang 5 hal yang hendaklah benar-benar dimanfaatkan oleh manusia. Pertama adalah masa muda, karena tadi masa muda adalah masa yang masih seorang diberikan semangat, kekuatan, inovasi yang banyak, semangat yang luar biasa. Kemudian masa sehat, manfaatkan masa sehat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat malam masih sehat, silakan. Mau haji, mau umroh masih sehat, jangan nunggu sakit. Begitu juga masa kayamu, engkau masih mampu sekarang. Sewaktu masih mampu, manfaatkan untuk bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih mampu, manfaatkan untuk membantu anak-anak yatim, untuk membantu orang-orang miskin, menyantuni para janda. Waktu mampu, silakan pergi umroh, berangkat haji. Kenapa? Hal ini dikarenakan yang namanya harta kekayaan bukan sesuatu yang pasti dan melekat pada diri seseorang selama-lamanya. Betapa banyak orang yang hari ini dia kaya, ternyata sore telah jatuh miskin, bangkrut. Sore harinya dia miskin, ternyata pagi menjadi kaya. Manfaatkan masa sewaktu Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki tersebut. Kemudian wa faraghaka qabla sughlika, masa lapang sebelum datang hari-hari di mana engkau telah menjadi orang yang sangat sibuk. Sekarang masih lapang waktumu. Wahai para pemuda, belajar. Betapa banyak bapak-bapak kita, orang-orang tua kita pada hari ini yang mereka ingin belajar seperti kita, seperti kalian wahai para pemuda, tetapi ternyata telah disibukkan dengan banyak hal, disibukkan dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan urusan-urusan yang sangat banyak. Maka apabila memiliki waktu, manfaatkan betul waktu kosong tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya untuk memanfaatkan hidup sebelum mati. Ini makna am. Karena nanti dalam kehidupan ini ada fase-fasenya. Ada fase anak-anak, ada fase pemuda, ada fase dewasa, ada fase suyuh. Ini kehidupan secara umum. Diingat oleh Nabi SAW, manfaatkan betul-betul masa hidup tersebut. Dan ternyata Nabi SAW selain mengingatkan fase yang umum ini, semuanya kehidupan tadi yang ada tingkatan-tingkatannya, Rasulullah SAW mengingatkan fase khusus yang ada di dalam fase kehidupan, yaitu fase syabab,
yaitu masa muda, diberikan perhatian khusus oleh Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW sewaktu mengulangi sesuatu menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang penting. Kehidupan penting untuk kita manfaatkan waktu-waktunya, akan tetapi dalam waktu-waktu tersebut ada masa terbaiknya, masa prime seseorang, yaitu masa muda. Maka ini harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih banyak kebaikan. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadam ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa madza 'amila fima 'alima." Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga dia akan ditanya terlebih dahulu tentang 5 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur tersebut. Kemudian yang kedua, an umrihi fi ma'afnah, wa an syababihi fi ma'ablah. Yang kedua adalah tentang syabab, masa mudanya. Untuk apa dia gunakan masa muda ini, masa kuatnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dan yang keempat adalah terkait dengan harta. Wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan hartanya dari mana dia dapatkan harta tersebut, kemudian kemana dia belanjakan harta tersebut. Dapatnya dari mana, keluarnya kemana. Ada orang yang dapatnya selamat dari sesuatu yang halal, akan tetapi keluarnya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia dapatnya dari perkara yang haram, keluarnya untuk perkara yang diperbolehkan dan yang baik. Dan kedua hal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa madza 'amila fima 'alima, dan apa yang mereka kerjakan, amalkan dengan ilmu yang telah Allah taala berikan. Maka ilmu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini ada haknya. Apa hak ilmu? Hak ilmu adalah di antaranya untuk diamalkan. Karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang yang pertama, an hayatihi umuman min auliha ila akhiriha, yaitu secara umum tentang kehidupan dari awal hingga akhirnya. Ini semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang lebih khusus, lebih spesifik. An marhalatis syababi khususan, yaitu tentang masalah masa muda, fase masa muda secara khusus akan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan secara umum semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara khusus digarisbawahi adalah masa muda. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya masa muda adalah masa yang akan diberikan perhatian khusus terhadapnya. Akan ditanya lebih. Kenapa? Tadi karena ini merupakan masa prime seseorang, masa kuatnya, masa syahwat sedang kuat-kuatnya,
tenaga sedang kuat-kuatnya, tubuh sedang sehat-sehatnya, panca indera sedang kuat-kuatnya, ya maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana mereka menggunakannya. Dan hendaklah manusia selalu mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa akan menanyakan mereka pada hari kiamat nanti tentang apa yang mereka lakukan pada masa muda mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan peringatan tentang bagaimana fase masa muda ini merupakan fase yang sangat penting, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada para sahabat. Rasulullah mengingatkan kepada para ulama, para ahli ilmu, kepada para mudarrisin, kepada para pendidik, kepada para dai, kepada para ustadz, untuk memberikan perhatian yang khusus kepada mereka para pemuda. Hendaklah para ustadz, para guru, para ulama, para orang tua ini perhatikan betul anak-anak mereka, perhatikan betul murid-murid mereka, masyarakat yang ada di sekitar mereka. Perhatikan benar-benar para pemuda ini. Rasulullah mewasiatkan mereka. Hal ini dikarenakan para pemuda merupakan sosok yang sangat butuh akan perhatian. Sangat butuh akan perhatian. Mereka sedang berada pada masa labil, masa pencarian jati diri. Mereka butuh bimbingan, butuh kelembutan, butuh kasih sayang, butuh pendekatan yang benar, sehingga menjadikan para pemuda ini sosok yang mencintai kebaikan. Menjadikan para pemuda ini apabila diberikan perhatian yang benar, mereka akan menjadi sosok yang cinta dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika mendapatkan perhatian yang benar para pemuda ini, maka mereka akan mencari dan mendapatkan idola yang tepat. Bukan mengidolakan orang-orang kufar, bukan mengidolakan para pelaku kemaksiatan. Kenapa kok bisa para pemuda ini mereka mengidolakan para pelaku kemaksiatan, mengidolakan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari orang yang ada di sekitarnya, kurangnya perhatian dari orang tuanya, kurangnya perhatian dari para guru, para ustadz yang ada di sekitar terhadap para pemuda ini, sehingga mereka pun jatuh dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mereka salah dalam mengambil panutan. Mereka jatuh bergelimang dalam kemaksiatan, jatuh dalam keburukan, jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kebid'ahan. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an sangat menjaga wasiat Nabi SAW ini. Tadi Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus kepada para pemuda. Dijadikan para pemuda ini sebagai wasiat, diingatkan tolong jaga para pemuda. Dan para sahabat adalah orang yang sangat patuh pada Nabi SAW. Mereka tahu betul wasiat Nabi SAW ini. Oleh sebab itu kita akan dapati mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan para pemuda ini. Disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, apabila kami melihat para pemuda, maka kami akan katakan kepada mereka marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan katakan kepada mereka selamat datang wahai orang-orang yang merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami
untuk melapangkan majelis bagi kalian. Rasulullah telah mewasiatkan kepada kami untuk mengajarkan kepada kalian hadis, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi penerus kami dalam dakwah, dalam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kalian adalah para ahli hadis setelah kami. Suatu ketika, kata Syekh Hafizahullah, beliau membawakan dalam muqaddimah ini, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendatangi seorang pemuda. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ibna akhi, idza syakakta fi syai'in fasalni hatta tastaykina, fa innaka in tansarif alal yakin ahabbu ilayya min an tansarifa ala syak." Wahai anak saudaraku, apabila engkau ragu terhadap suatu perkara, maka datanglah kepadaku dan tanyakanlah perkara tersebut sampai engkau benar-benar yakin dan hilang keraguan pada dirimu atas suatu permasalahan. Sesungguhnya engkau pergi dengan membawa keyakinan lebih aku sukai daripada engkau pergi dengan membawa keraguan. Jadi di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang mengingatkan kepada para guru, para ustaz, para ulama, apabila datang pemuda yang bertanya, jawab semampunya. Dijawab, dihilangkan keraguan yang ada pada diri mereka agar jelas di hadapan mereka yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jelas, agar mereka tidak jatuh dalam keraguan-raguan. Diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami'ul Bayan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau melihat para pemuda yang menuntut ilmu agama, maka beliau akan berkata kepada mereka, marhaban biyana bi'il hikmati wa masabihiz zulami hulqanis siyabi jududil qulubi julusil buyuti raihani kulli qabilati. Jika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendapati para pemuda yang semangat belajar menuntut ilmu, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu akan memberikan selamat kepada mereka. Selamat datang wahai sumber-sumber hikmah, pelita-pelita dalam kegelapan, orang-orang yang mungkin pakaiannya lusuh akan tetapi hatinya adalah hati yang jernih, hati yang bersih, penghuni rumah-rumah ilmu dan bunga-bunga harum dari setiap kabilah. Beliau mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan para pemuda inilah yang mereka nantinya akan berjuang. Mereka yang akan berjihad, baik itu berjihad dengan pedang ataupun berjihad dengan kolam mereka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan nasihat dari para salaf terhadap para pemuda ini sangat-sangat banyak sekali. Karena tadi mereka adalah orang yang paling mengetahui bagaimana pentingnya marhalah sabab, dan ini merupakan wasiat dari Nabi SAW untuk memperhatikan para pemuda. Makanya para salafun saleh memberikan perhatian yang khusus untuk para pemuda tersebut. Dan dalam risalah ini kata beliau, min wasayas salaf lisyabab, Syekh Hafizahullah telah memilih sebagian dari nasihat-nasihat tersebut untuk dapat diambil pelajaran darinya. Dari risalah ini
Risalah yang berjudul Min Wasayas Salaf Lisyabab. Wasaya adalah jamak dari wasiyah yang berasal dari kata wasoyusi wasiatan, yang artinya menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini wasiyah. Adapun secara istilah, wasiat adalah pesan atau nasihat yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lainnya agar mereka berpegang teguh dengan kebenaran dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, al-wasiyatu hiyal amru bitamassuki bil haqqi was sabri alaih. Wasiat adalah perintah agar seseorang berpegang teguh dengan kebenaran dan bersabar di atasnya. Adapun as-salaf secara bahasa artinya adalah telah mendahului. Adapun secara istilah, salaf adalah merujuk pada generasi mufaddalah, generasi awal umat Islam yang utama, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-salafu humul qurun as-salasatu al-mufaddalah alladzina asna alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Salaf mereka adalah 3 generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 generasi terbaik yang mendapat pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun syabab artinya secara bahasa adalah syabba yasubbu, yaitu tumbuh dan berkembang, kuat, bertenaga. Ini syabba yasubbu. Adapun secara istilah, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, asy-syababu huwa zamanul quwwati wan nasyati wa huwa asraful awqatil insan. Syabab merupakan zaman ataupun masa kuat dan semangatnya seseorang. Masa di mana seseorang sedang kuat dan semangat. Dan dia merupakan waktu yang paling mulia di dalam kehidupan manusia. Dan fase syabab ini dimulai sejak usia baligh. Dan baligh ada tanda-tandanya. Di antaranya adalah telah mimpi basah, atau secara umum adalah seseorang yang telah berusia 15 tahun. Jadi baligh ataupun fase syabab ini, fase syabab dimulai ketika seorang berusia 15 tahun. Adapun akhirnya, ini khilaf para ulama. Sebagian mengatakan akhir masa syabab adalah saat seorang berusia 30 tahun. Pendapat yang kedua yang mengatakan masa syabab ini berakhir pada usia 40 tahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, hingga sampai dia telah sampai pada asyuddah, masa kedewasaan, yaitu ketika
asyuddah ini ketika mereka berumur 40 tahun. Oleh sebab itu para mufassirin dalam kitab-kitab mereka seperti Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya batas usia sabab ini merupakan usia 40 tahun dan ini merupakan puncak kesempurnaan kedewasaan yang ada pada diri seseorang. Seorang telah dewasa biasanya pada usia 40 tahun ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika seseorang telah mencapai usia 40 tahun, maka dia pun mulai matang dalam akalnya, sempurna pemahamannya, dan stabil, bijak dalam pandangan serta pikirannya. Ini orang usia 40 tahun biasanya sudah bijak, sudah dewasa. Di antaranya adalah para nabi, yang mana banyak nabi ini mereka diutus pada usia 40 tahun, diangkat menjadi nabi. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW, diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Karena ini merupakan masa dewasa. Dan sangat banyak sekali para ulama ketika mereka telah sampai usia 40 tahun, maka mereka sudah lebih memfokuskan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih fokus untuk ibadah, memperbanyak amalan-amalan sebagai bekal kehidupan di akhirat. Makanya kita bisa lihat nanti banyak tulisan-tulisan para ulama tentang rahasia usia 40 tahun. Ini adalah usia yang harusnya manusia telah sadar, dia telah dewasa dan harusnya lebih memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata usia ini juga banyak fitnahnya. Biasanya orang yang meniti karir, bisnis, ini usia 40 tahun ini biasanya lagi menikmati hasil dari bisnisnya tadi. Karirnya lagi tinggi-tingginya, yang harusnya mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, udah lewat masa syababnya. Waktunya bukan anak-anak lagi sekarang, bukan remaja lagi, udah dewasa. Harusnya sudah fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itulah dunia. Ya, itulah dunia. Dan di sana ada fitnah yang luar biasa. Inilah marhalah syabab. Kitab ataupun kutub wasaya salaf lisyabab, maka di sini artinya adalah kumpulan dari nasihat-nasihat para salaf, para generasi umat yang terbaik, baik itu dari sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, yang ditujukan kepada para syabab, kepada para pemuda, yang para pemuda ini merupakan orang-orang yang masih memiliki kekuatan yang besar, indera yang masih kuat, dan ketajaman yang bagus, yang mereka sedang berada pada masa-masa terbaik dalam kehidupan mereka. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: الوصية الأولى عن أبي الأهوس قال أبو إسحاق وهو عمرو السبيعي: يا معشر الشباب اغتنموا أي شبابكم، قلما تمر بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم أشهر الحروم و3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس. ثم تلا: وأما بنعمة ربك فحدث. قوله أقرأ 1000 آية في الليلة يراد به التقريب والتحديد، ومعناه أنه يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وختم القرآن في كل أسبوع مرة هو دأب عامة السلف. وعن عمرو بن ميمون أنه كان يلقى رجلا من إخوانه فيقول:
لقد رزقني الله البارحة من الصلاة كذا ورزق من الخير كذا. قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بعد إخراجه للآثارين السابقين فرحمه الله عمر بن عبيد الله السبيعي وعمر بن ميمون الأودي فلقد نبه لما يرغب الشباب السلام عليكم فلقد نبه لما يرغب الشباب في العبادة. وفي الآثارين أيضا التربية بالقدوة، فالشاب يحتاج إلى هذا المقام حتى ينشط ويسهل عليه الامتثال، لكن ينبغي للمعلم أن يتنبه إلى حسن نيته وقصده حتى لا يقع في الرياء فيهبط عمله. Wasiat yang pertama adalah wasiat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Mustadraknya dari Abu Al-Ahwas. Ia berkata, Abu Ishaq Amr Al-Sabi'i, beliau adalah seorang tabi'in yang wafat tahun 127 Hijriah. Beliau rahimahullah mengatakan, ya ma'syarus syabab, igtanimu ay syababakum, wahai para pemuda, manfaatkanlah masa-masa muda kalian, dan tidaklah berlalu satu malam bagiku, kata beliau rahimahullah, illa wa aqra'u fiha alfa ayah, melainkan aku membaca 1000 ayat. Setiap malam tidaklah berlalu malam tersebut melainkan setiap malamnya beliau rahimahullah membaca 1000 ayat. Perhatikanlah oleh kalian wahai para syabab. Dan sesungguhnya aku membaca surah Al-Baqarah dalam 1 rakaat salat. Aku juga berpuasa pada bulan-bulan haram 3 hari setiap bulannya, serta berpuasa pada Senin dan Kamis. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah engkau menceritakannya. Ya, di sini beliau menyampaikan nikmat-nikmat Allah yang Allah taala berikan kepada beliau. Di antaranya adalah beliau membaca Al-Qur'an 1000 ayat setiap malam. Beliau menjalankan puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis, puasa di bulan-bulan haram. Ini nikmat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan amal-amal solehnya ini adalah dalam rangka mengabarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir dari nasihat ini beliau mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam rangka mengabarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Perkataan beliau rahimahullah, aqra'u alfa ayatin fil lailah, aku membaca 1000 ayat dalam satu malam, ini bukan merupakan jumlah yang pasti yang harus kita ikuti secara tekstual. Artinya bukan harus 1000 ayat setiap malamnya gitu. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang beliau ingin sampaikan di sini adalah dengan membaca kurang lebih 1000 ayat dalam setiap malamnya,
maka seseorang akan dapat menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam setiap pekannya. Karena jumlah ayat dalam Al-Quranul Karim ini sekitar 6.200 ayat. Artinya apabila seseorang membaca satu hari 1.000 ayat, maka setiap pekan dia akan khatam membaca Al-Quranul Karim. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafun saleh. Ya, para salaf adalah orang yang waktunya penuh barokah, waktunya penuh dengan kebaikan. Dia isi waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan di sini beliau menyampaikan nasihat ini kepada para syabab, kepada para pemuda, dalam rangka untuk mengingatkan para pemuda ini untuk menjaga waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hendaklah mereka sibukkan diri mereka dengan kitabullah. Sibukkan dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan membaca tafsir, dengan mempelajari Al-Quran. Sibukkan waktu-waktu kalian wahai para syabab. Isi dengan hal-hal yang bermanfaat yang berkaitan dengan kitabullah. Begitu juga sibukkan diri kalian dengan sholat, dengan puasa, dengan memperbaiki hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya para syabab terhindar dari kebiasaan-kebiasaan yang melalaikan dalam kehidupannya, sehingga para syabab ini tidak terlenakan dengan banyaknya waktu luang sehingga menjadikan dia melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kita lihat betapa banyak para syabab, para pemuda yang mereka habiskan waktunya hanya untuk main HP seharian. Betapa banyak para syabab yang mereka habiskan waktunya, habiskan usianya hanya untuk main game, untuk mendengarkan musik, untuk menonton. Dan akhirnya kehidupan mereka pun diisi dengan kelalaian. Ini juga nasihat bagi para orang tua. Perhatikan anak-anak kita. Jangan kita biasakan mereka sejak kecil dengan kehidupan yang melalaikan, sehingga mereka akan terbiasa dengan melalaikan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Dari kecil sudah dibiasakan. Oh, udah dibiasakan dengarkan musik, akhirnya biasa dengar musik. Udah dibiasakan main game dari kecil, akhirnya sampai besar terbiasa main game. Dari kecil udah dibiasakan lalai, akhirnya sampai besar terbiasa lalai. Akan tapi biasakanlah mereka dengan Al-Quranul Karim. Dekatkanlah anak-anak kita dengan Al-Quran. Sibukkan mereka sejak kecil dengan Al-Quran. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian diriwayatkan juga oleh Hakim dari Amr bin Maimun. Beliau adalah seorang tabi'in. Beliau wafat tahun 74 Hijriah. Suatu ketika Amr bin Maimun rahimahullah bertemu dengan salah seorang saudaranya, kemudian beliau berkata, laqad razaqani Allahu al-barihata minas salati kadza wa razaqa minal khairi kadza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepadaku tadi malam untuk dapat salat sekian rakaat, dan Allah taala memberikan rezeki kepadaku untuk dapat melakukan kebaikan dan kebaikan. Dan di sini beliau rahimahullah ingin mengabarkan bahwasanya amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi SAW mengabarkan sewaktu dalam perang Tabuk, laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa dapat hidayah, kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa berpuasa. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia memandang yang namanya rezeki itu hanya apa? Hanya fulus, hanya uang. Hanya dinar, hanya dirham. Padahal yang namanya rezeki, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu luas maknanya. Seorang dapat sholat, ini rezeki yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat belajar, duduk menuntut ilmu, mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Imam Al-Hakim rahimahullah, yang beliau merupakan perawi dari dua asar yang telah kita sebutkan tadi, setelah beliau meriwayatkan dua asar di atas, beliau mengatakan, farahimallahu Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr bin Maimun Al-Audi, falaqad nabbaha lima yuraghibu syabab fil ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i dan Amr bin Maimun Al-Audi. Sungguh mereka telah menjadi teladan dan memberikan motivasi kepada para syabab, kepada para pemuda untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua asar yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ini merupakan asar yang mana kedua tabi'in ini telah menunjukkan ini loh kenikmatan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah itu rezeki loh, nikmat, ada lezatnya, ada kebahagiaannya. Maka para syabab lakukanlah, ambil kenikmatan tersebut. Maka mereka berdua adalah teladan yang baik, kata Imam Al-Hakim, dalam rangka memberikan motivasi dan semangat kepada para pemuda. Ya, maka hendaklah hal ini juga diikuti oleh para guru, para ustadz, para dai, para orang tua. Hendaklah menjadi teladan untuk anak-anak mereka, untuk murid-murid mereka, dan memberikan motivasi kepada mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mengapa seseorang menyebutkan amal solehnya, akan tetapi ingat, kata Syekh hafizahullah, dalam rangka menyebutkan amal soleh ini harus perhatikan betul niatnya. Naam, sewaktu seorang menyebutkan amal soleh dalam rangka fa'amma binikmati rabbika fahaddits, dia mengabarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dia kata, alhamdulillah tadi malam saya solat malam, alhamdulillah setiap hari saya dapat membaca 1000 ayat dari Al-Quran, alhamdulillah saya telah berangkat haji, saya telah berangkat umroh. Apabila mereka lakukan dalam rangka menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengapa, bahkan menjadi motivasi bagi para pemuda. Namun yang harus diperhatikan adalah niatnya tetap harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberikan tanbih, peringatan oleh Syekh Hafizahullah. Karena namanya hati ini lemah. Sewaktu dia memberikan nasihat tadi, harusnya dia berhati-hati dan jaga betul
apa yang ada dalam hatinya. Jangan sampai syaitan masuk di dalamnya sehingga memunculkan riya dalam hatinya, sehingga memunculkan sum'ah, sehingga memunculkan ujub, rasa bangga. Maka hancurlah amal soleh yang dia kerjakan tersebut. Artinya bukan tidak boleh kita menyebutkan amal soleh dalam rangka untuk memotivasi para pemuda. Tapi di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan betul niat kita dalam menyebutkan amal soleh tersebut. Innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية الثانية ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن حماد بن زيد أنه قال دخلنا على أنس بن سيرين رحمه الله في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. وهذه وصية عظيمة جدا وهي أن الشاب المقبل على طلب العلم وتحصيل الحديث ينبغي أن يكون تحصيله له على أيدي أهل العلم الراسخين الأثبات أهل الدراية والبصيرة الأكابر في العلم، لا أن يأخذ العلم عن كل أحد وإنما يأخذ العلم عن صاحب سنة رسخت قدمه فيها. فعن ابن شوذب رحمه الله قال إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخذ صاحب سنة يهمله عليها. وعن عمرو بن قيس المغائي رحمه الله تعالى قال إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وعن عمرو بن قيس رحمه الله تعالى قال إن الشاب لا ينشأ فإن أثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم وإن مال إلى غيرهم كاد يعقب. Nasihat yang kedua, termasuk di antara nasihat para salaf untuk para syabab, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit bin Ahmad bin Mahdi, atau yang dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaq Rawi, dari Hammad bin Zaid. Beliau rahimahullah berkata, kami menemui Anas bin Sirin rahimahullah. Anas bin Sirin merupakan salah seorang dari tabi'in, saudara dari Muhammad bin Sirin. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Hamad bin Zaid, ketika beliau menjenguk Anas bin Sirin rahimahullah yang sedang sakit, maka Anas bin Sirin memberikan nasihat kepadanya. Beliau rahimahullah mengatakan, ittaqullah ya ma'syarus syabab, unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadith fa innaha min dinikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para pemuda. Lihatlah dari mana kalian mengambil hadis, karena sesungguhnya dia merupakan agama kalian. Nasihat ini adalah nasihat yang agung, khususnya bagi para pemuda, yang mana para pemuda ini adalah orang-orang yang mereka sedang semangat-semangatnya dalam belajar ilmu.
sedang semangat-semangatnya untuk mencari kebenaran, sedang semangat-semangatnya untuk mencari hidayah, sedang semangat untuk belajar dan mengkaji hadis, belajar agama, menuntut ilmu. Di sini beliau mengingatkan hendaklah seseorang perhatikan dari mana mereka mengambil ilmu tersebut. Ambillah ilmu dari para ulama ar-rasikhun, para ulama yang terpercaya, para ulama yang hakiki, yang benar, para ulama yang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka ulama adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan oleh para sahabat. Maka para ulama adalah orang yang faham betul Al-Quranul Karim, faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti manhaj para sahabat. Ambillah ilmu dari mereka, dari para ulama yang benar akidah dan lurus manhajnya. Tidak sepantasnya bagi kalian wahai para pemuda mengambil ilmu dari sembarang orang dan di sembarang tempat. Ambillah ilmu dari ahlus sunnah wal jamaah yang benar dalam keilmuannya dan benar dalam amalannya. Maka konsekuensi dari nasihat ini adalah hendaklah para pemuda mengetahui siapa itu ulama, apa itu ilmu dan ulama, sehingga mereka tidak salah. Jangan mereka pikir bahwasanya yang disebut dengan ulama itu adalah orang yang berkhutbah di mimbar, maka itu adalah ulama. Lah, tidak jaminan seorang yang berkhutbah itu adalah ulama. Ataupun jangan sampai mengira bahwasanya ulama itu adalah orang yang pakai jubah, yang jenggotnya panjang, pakai serban, maka ini pasti ulama. Belum tentu. Ataupun dikatakan ulama itu yang bacaan Qur'annya bagus, yang hafal Qur'an, kalau ngaji bagus, maka kita katakan Khawarij adalah orang-orang yang mereka hafal Quran, bacaan Qurannya bagus, dan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan mereka adalah kilabul ahlun nar, anjing-anjing penghuni neraka. Maka ini bukan jaminan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sewaktu disebutkan tentang ciri-ciri Khawarij, mereka adalah orang-orang yang suaranya indah, suaranya lembut, bacaannya banyak menipu manusia. Walakin qulubuhu qulubus syayatin. Akan tetapi hati mereka adalah hati-hati syaitan. Ini Khawarij. Makanya jangan tertipu para pemuda dalam mengambil ilmu. Perhatikan betul. Karena terkadang para pemuda yang semangat belajar, mereka tidak memperhatikan. Makanya tadi kita katakan butuh bimbingan dari para asatidzah, dari para orang tua. Butuh rekomendasi di mana kita harus belajar. Kan Ustaz bawa Al-Quran, bawa hadis. Semua jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala
firqah sesat mengatasnamakan Al-Quran dan hadis. Maka tadi butuh pengawasan, diperhatikan benar, tanya. Karena terkadang betapa banyak syubhat ataupun fitnah yang tidak bisa dipandang oleh para pemuda. Sebagaimana orang-orang yang belajar bahasa Arab. Orang-orang belajar bahasa Arab, sewaktu dikatakan yadhabu, apa domirnya? Ada domirnya enggak yadhabu? Orang yang tidak belajar bahasa Arab, mereka tidak bisa memandang. Tidak ada Ustaz domirnya Ustaz. Ya, tidak ada pelakunya di sini. Yadhabu artinya pergi. Yadhabu bahasa Arab artinya pergi. Tapi dia ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir yang tidak tampak. Apa? Huwa. Orang awam bisa mandang enggak? Tidak bisa mandang, tidak tahu. Kenapa? Tidak punya ilmu. Tapi orang yang belajar bahasa Arab tahu itu domirnya huwa. Kenapa? Dia memiliki ilmu. Begitulah dalam memilih guru, dalam belajar. Orang awam banyak tidak tahu. Oh, ini kayaknya bagus. Yang disampaikan bagus. Bacaan Qurannya indah. Apalagi kalau ceramah suka nangis. Maka banyak dari kaum muslimin yang tertipu. Ternyata pemahamannya pemahaman yang menyimpang. Maka ini butuh para pemuda diarahkan, dituntun oleh para ulama, oleh para asatidzah, para guru, oleh orang tua. Jangan biarkan anak-anak kita duduk di sembarangan majelis. Kemudian Ibnu Saudzab rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, beliau rahimahullah mengatakan, inna min ni'matillahi 'ala syab idza tanassaka an yuwakhiya sahiba sunnati yahmiluhu 'alaiha. Sesungguhnya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda adalah ketika dia mulai beribadah dengan sungguh-sungguh dan ketika dia bersahabat dengan ahlu sunnah. Maka itu orang tersebut, sahabat tersebut akan membimbingnya di atas kebenaran. Ya, di sini beliau mengingatkan kepada para pemuda untuk selektif dalam memilih teman. Jangan sembarangan. Begitu juga kita sebagai orang tua, lihat siapa teman anak-anak kita, di mana dia berkumpul, di mana dia belajar, di mana dia bermajelis. Upayakan anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang mereka berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, yang ada girohnya, semangatnya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena teman-teman yang seperti ini akan mengajak anak kita kepada kebaikan. Berbeda halnya apabila anak-anak kita, para syabab, para pemuda ini duduk dengan orang yang random, yang mereka masih pada masa pencarian jati diri. Diletakkan anak-anak kita dengan orang-orang yang suka dengar musik. Akhirnya anak-anak kita juga ikut suka dengar musik. Dibiarkan anak-anaknya duduk dengan orang-orang yang suka main game. Akhirnya anak-anaknya juga ikut suka main game. Dibiarkan anak-anaknya duduk di majelis yang penuh dengan kelalaian, orang-orang yang lalai, tidak memperhatikan waktunya. Akhirnya jadilah anak-anak ini anak-anak yang lalai. Maka perhatikan, wahai para syabab, dengan siapa kalian duduk. Perhatikan teman-teman kalian. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Rasulullah SAW mengabarkan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Apabila dia mendapatkan teman dekat yang soleh, maka anak ini akan ikut dengan kesolehan temannya.
Maka perhatikan jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana anak kita belajar, sekolahnya di mana, ngumpulnya di mana. Jangan gara-gara ya kita lalai dalam masalah ini, anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang rusak. Dan ketahuilah bahwasanya memperbaiki itu jauh lebih sulit daripada menjaga anak-anak ini. Kalau mereka sudah cinta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah terbiasa dengan yang haram, maka menyuruh mereka untuk kembali kepada kebenaran itu jauh lebih sulit daripada kita mencegah anak-anak ini untuk duduk dengan orang-orang yang buruk tersebut. Tapi kita cukupkan untuk sesi yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah coffee break. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.